dan SSC 3 komponen cadangan TNI Angkatan Udara. Komponen cadangan merupakan pasukan cadangan militer Indonesia yang berkedudukan langsung di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Komponen cadangan berfungsi untuk menambah kekuatan pengganda dan mendukung langsung komponen utama melalui mobilisasi guna mempertahankan negara dari ancaman militer dan hibrida, baik di dalam maupun di luar negeri, dan dapat digerakkan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu perang atau keadaan darurat nasional dengan izin Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Staf Angkatan berkenan duduk di mimbar kehormatan. Turut memeriahkan upacara dalam rangka peringatan ke-79 Hari Tentara Nasional Indonesia. Alutsista merupakan sarana pendukung bagi prajurit-prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di medan tempur. Mengawali defile material tempur TNI adalah Brigade Drone Tentara Nasional Indonesia. Drone dengan teknologi modern dan canggih untuk mendukung tugas pokok TNI, baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Di antaranya, drone geospasial, drone yang dilengkapi dengan kamera dan sensor canggih, sehingga mampu menghasilkan gambar dan data yang akurat. Drone surveillance, drone yang dilengkapi dengan berbagai sensor seperti inframerah, radar, dan penginderaan jauh untuk mendeteksi gerakan atau aktivitas dan dapat beroperasi sekalipun dalam kondisi cuaca yang buruk. Berikutnya, drone combat taktis merupakan drone bersenjata yang dapat digunakan untuk melakukan serangan yang sangat presis, dilaksanakan terhadap target sasaran terpilih.
Dilanjutkan dengan drone angkut logistik, merupakan drone yang dapat mengirimkan barang dengan cepat, terutama di daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Dengan keunggulan teknologi yang dimiliki drone Tentara Nasional Indonesia, maka kita dapat mengintegrasikan ke dalam strategi, taktik, dan prosedur operasional untuk mendukung tugas pokok Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, melintas drone dari TNI Angkatan Udara. Drone CH-4 yang memperkuat Skadron Udara 51 dan 52 melintas tepat berada di hadapan hadirin sekalian. Di hadapan kita adalah material khusus Polisi Militer Gabungan dan Pas Pampres yang terdiri dari 5 unit kendaraan motor kawal Godwin yang diawaki oleh Srikandi wanita Tentara Nasional Indonesia. Kendaraan ini digunakan untuk pengawalan VVIP Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, 15 unit motor kawal polisi militer yang terdiri dari Gabungan Wanita Tentara Nasional Indonesia. Disusul berikutnya, 30 unit motor kawal dari Kepolisian Republik Indonesia yang diawaki Polisi Wanita Republik Indonesia. Menyusul di belakangnya, 15 unit motor kawal dari Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut, dan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Berikutnya, 3 unit mobil listrik Yoni milik Pas Pampres. Selanjutnya, 9 mobil kawal dari Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya, 2 unit mobil forensik milik TNI Angkatan Darat. Menyusul di belakangnya, mobil URC TNI Angkatan Laut dan mobil URC TNI Angkatan Udara. Berikutnya, 4 unit kendaraan tahanan Pusat Polisi Militer TNI. Dan melintas berikutnya, 4 unit kendaraan Kinen Pusat Polisi Militer TNI. Selanjutnya, melintas di hadapan kita bersama defile material tempur Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 2 unit kendaraan lapis baja Renault Serpa. Berikutnya, 2 unit Panzer Anoa merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad buatan anak bangsa. Selanjutnya, 6 unit kendaraan lapis baja Bassmaster. Hadirin yang kami hormati, mengawali defile alutsista TNI Angkatan Darat, Satuan Kopassus. Melintas di hadapan kita, kendaraan motor listrik diikuti 10 unit atap sebagai kendaraan taktis pasukan khusus. Menyusul di barisan berikutnya, kendaraan Jungle Fox, SOTM, ILSP, dan unit Dimex Saga. Selanjutnya, perahu kapal motor cepat yang saat ini ditarik dengan kendaraan PJD. Kelompok komando pasukan khusus, ANOA, dan komando hasil karya anak bangsa, PT Pindad. Serta di barisan terakhir, kita saksikan bersama 3 unit P2 Tiger.
Melintas di hadapan kita bersama 5 unit all-terrain assault vehicle. Disusul berikutnya, kelompok kendaraan tempur lapis baja terdiri dari Anoa APC, Anoa Ambulans, Anoa Komando, Anoa Recovery, dan Anoa Morse. Hadir dengan sistem peluncur mortar yang terintegrasi. Pada barisan berikutnya adalah Panzer Pandur, merupakan salah satu alutsista terbaru milik TNI Angkatan Darat. Panzer Pandur merupakan produksi industri pertahanan dalam negeri PT Pindad, digunakan oleh satuan infanteri di jajaran Kostrad, termasuk pada kelompok Fire Support Vehicle dan dapat dilengkapi berbagai senjata. Pada barisan berikutnya, kita akan menyaksikan deretan kendaraan tempur kavaleri. Hadir di hadapan kita bersama kelompok Panzer V150 Cannon, kendaraan tempur lapis baja dengan kemampuan dan yang dahsyat. Selain terintegrasi dengan teknologi drone, Panzer V150 telah dilengkapi dengan senjata anti-drone. Melintas bersama Panzer Badak buatan dalam negeri. Selanjutnya, 8 unit tank Harimau merupakan tank ringan generasi baru hasil kerjasama antara PT Pindad Indonesia dan Turki. Didesain untuk operasi tempur bergerak cepat. Tank Harimau dilengkapi dengan sistem persenjataan dan proteksi canggih, serta mampu menghadapi berbagai kondisi medan tempur. Berikutnya, melintas di hadapan kita bersama 6 unit tank Scorpion. Disusul berikutnya 1 unit tank Marder, 1 unit tank Armored Recovery Vehicle, dan 1 unit tank Armored Engineer Vehicle. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk tank Leopard 2RI, tank tempur utama andalan kavaleri divisi infanteri 1 Kostrad, dengan daya tembak yang dahsyat, proteksi maksimal, serta mobilitas tinggi. Tank Leopard 2RI siap untuk menghadapi berbagai ancaman di medan tempur modern. Selanjutnya, Devile alutsista dari jajaran Satuan Armet Kostrad. Devile diawali dengan unit pop dan rev komodo. Bersiap melintas berikutnya, 6 unit meriam 155 mm Caesar. Meriam ini terkenal akan akurasi dan daya tembaknya yang luar biasa. Disusul berikutnya, alutsista Astros merupakan sistem roket multi peluncur yang menjadi andalan dalam skenario tempur modern. Disusul barisan berikutnya, terdapat 2 unit meriam 155 mm GS. Kelompok berikutnya
dari Satuan Arhanud TNI Angkatan Darat. Melintas di hadapan kita, alutsista LML dan MMS. Kendaraan ini dilengkapi dengan sistem peluncur rudal StarTech. Berikutnya, bersiap melintas di hadapan kita. Sistem rudal Mistral. Terdapat unit Atlas dan multipurpose combat vehicle yang ditempatkan di platform rantis khusus dengan jarak tembak mencapai 7 km. Selanjutnya, melintas unit CM-200 dan MCP merupakan radar bergerak milik Arhanud. Melintas bersama satu unit penjernih air, satu unit Dekon Nubika, dan satu unit Lidik Nubika. Disusul berikutnya, Spider Hexagaton melintas bersama dengan satu unit M3 Amphibious Ponton, satu unit Treva, dan satu unit Pound Trackway. Kita saksikan bersama kelompok alutsista perhubungan, Yonkes dan perbekalan Angkatan Darat. Diawali dengan Monok, Komok, Ekotek, ECS, dan unit Jebel Huba. Disusul dengan unit ambulans dan kendaraan logistik. Bersiap melintas, unit Komop Kesehatan Militer, unit kendaraan sanitari, dan unit kendaraan dapur lapangan. Ditutup dengan satu unit RHIB, dua unit jet ski, dan satu unit Swambot. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian Defile Alutsista TNI Angkatan Darat. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan defile alutsista TNI Angkatan Laut, merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terpadu yang terdiri dari kekuatan pasukan TNI, pesawat udara, marinir, dan bangkalan. Mengawali defile material tempur TNI Angkatan Laut adalah material tempur dari Detasemen Jala Mangkara dan Intai Para Amfibi yang terdiri dari satu unit kendaraan Tatrapa. Menyusul berikutnya 8 unit alat Transport Vehicle. Berikutnya 2 unit ILSV di antara 3 unit atap. Berikutnya dari sebelah kanan 2 unit PWC dan 3 unit RIP adalah kapal motor cepat dengan kelincahan dan tenaga mesin yang tinggi. Menyusul berikutnya 1 unit kendaraan kinet, 2 unit IUD atau Explosive Ordnance Disposal, dan 2 unit kendaraan Hyperbaric Chamber yang merupakan kendaraan untuk merecovery para penyelam. Selanjutnya adalah material-material tempur yang dimiliki Satuan Kopaska. Melintas di hadapan kita, kendaraan taktis yang dimiliki Komando Pasukan Kata. Menyusul di belakangnya, kendaraan tempur bawah laut yang merupakan alat infiltrasi yang digunakan oleh Komando Pasukan Kata. Selanjutnya, 2 unit rubber Bahujan Sibu dan 1 unit Sea Reader. Berikutnya, kami undang hadirin sekalian untuk melayangkan pandangan ke arah layar Videotron. Nampak KRI Cakra 401 dari Satuan Kapal Selam mengawali sailing pass dari unsur-unsur TNI Angkatan Laut. Di hadapan kita bersama alutsista milik Resimen Cavalry Corps Marinir yang terdiri dari 3 unit Rampur BTR 4. Rampur BTR 4 sangat penting untuk mobilitas pasukan infanteri, dan 2 unit kapal K61 merupakan kendaraan pengangkut artileri. Selanjutnya, 15 unit kendaraan tempur tank BMP 3F
merupakan kendaraan amfibi berlapis baja yang dipersenjatai kanon kaliber 100 mm. Selanjutnya melaksanakan penembakan kapal perang Republik Indonesia yang diproduksi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri PT PAL Indonesia, yaitu KRI Raden Edi Martadinata. Berikutnya helikopter AS-565 Panther dari Pus Penerbal melaksanakan touch and go dari geladak heli KRI Bung Tomo 357. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama 11 unit kendaraan tempur amfibi BTR 50 PM merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja. Selanjutnya KRI Sultan Hasanuddin sebentar lagi akan melaksanakan fair trap vertical replenishment dengan helikopter AS-565 Panther dari Pus Penerbal dalam rangka pengiriman bantuan logistik barang dan personil untuk memperpanjang durasi ketahanan operasi di laut. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 7 unit kendaraan tempur LVT 7A1 merupakan kendaraan angkut personel berlapis baja yang mampu beroperasi di darat dan di laut. Kita lihatkan kembali ke layar Videotron. KRI Bung Karno melaksanakan penembakan disusul KRI kelas Parcim akan melaksanakan penembakan RBU 6000 dalam rangka pelaksanaan peperangan anti kapal selam. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit transporter yang mengangkut 1 unit tank BMP 3F, 1 unit LVT 7A1, 1 unit tank PT 76 dan 1 unit BVP. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah alutsista milik Resimen Artileri Korps Marinir yang terdiri dari 2 unit roket MLRS 90B yang mengapit 3 unit roket MLRS Vampir. Roket MLRS Vampir mampu menembak dengan jarak 40 km. KRI Banda Aceh membawa tuliskan banner terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia serta KRI Wahidin Sudirohusodo menampilkan banner bertuliskan TNI Prima Jales Veva Jaya Mahe. Selanjutnya melintas di hadapan kita bersama 4 unit howitzer 105 mm. Dan sebagai penutup, KRI Alugoro 405 dari Satuan Kapal Selam adalah kapal selam terbaru yang dibuat oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri kerjasama PT PAL Indonesia dengan DSME Korea Selatan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk rangkaian sailing pass dari TNI Angkatan Laut. Hadirin yang berbahagia, menyusul berikutnya adalah alutsista milik Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir yang terdiri dari 2 unit kendaraan Hugas, 2 unit kendaraan Digital Direction Finder 550 dan 1 unit Komop. Digital Direction Finder 550 merupakan kendaraan komunikasi dan elektronika. Berikutnya 5 unit kendaraan taktis komando. Menyusul di belakangnya 2 unit kendaraan IM Radar dan 2 unit MCC. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita 2 unit kendaraan bengkel, 1 unit kendaraan room kit lab, dan 2 unit kendaraan dapur lapangan. Dan menutup alutsista Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir adalah 5 unit kendaraan rumah sakit lapangan mendukung kesehatan pada saat latihan, operasi penanggulangan bencana, dan lain-lain. Baik, sambil kita saksikan manuver alutsista di darat, hadirin yang berbahagia dapat kita layangkan pandangan sejenak di sebelah kanan podium bersiap melintas Nusantara Flight yang terdiri dari 1 helikopter AS-25M Karakal Skadron Udara 8 dan 1 helikopter NIS-332 Super Puma Skadron Udara 6 TNI Angkatan Udara, 2 helikopter Mi-17 TNI Angkatan Darat serta 2 helikopter IS-565 Panther TNI Angkatan Laut yang mengibarkan bendera merah putih berukuran raksasa dan bersiap melintas dari sebelah kanan atas podium. Melintas di hadapan kita bersama Ransus MIT Ares Acala digunakan saat Bravo 90 Kopasgat dan senjata meriam Orlikon Sky Shield sebagai garda pamungkas andalan Arhanud Kopasgat.
Dilanjutkan dengan bendera Mabes TNI dan disusul oleh flight helikopter di belakangnya. Helikopter dari Tripatra yang terdiri dari 3 elemen, yaitu elemen pertama adalah Colibri Flight, disusul elemen kedua Army Flight dari TNI Angkatan Darat, dan juga Nusantara Flight. Dapat kita saksikan bersama 1 unit Ransus Infender Jihanda Gajah Sora, 1 unit Ransus dekontaminasi bahan Nubika, dan 2 unit ranti serbu EPC Turangga dengan kontrol persenjataan otomatis. Berikutnya, 2 unit Ransus Cimok, 1 unit Orlikon Maintenance, dan M3CS Jala Tarangga sebagai kendaraan pos komando mobile dalam mendukung operasi Kopasgat. Sementara itu melintas elemen kedua, helikopter TNI Angkatan Darat. Inilah dia, Army Fly. Dan juga flight pada selanjutnya, elemen ketiga di elemen helikopter pada hari ini, yaitu adalah Garuda Flight. Melintas berikutnya, Ransus Lesana Jifek digunakan dalam mendukung misi Close Air Support oleh Joint Terminal Attack Controller Komando Pasukan Gerak Cepat. Hadirin sekalian, sesaat lagi akan kita saksikan flypast oleh 3 unit helikopter AS-565 Panther milik TNI Angkatan Laut. Kita sambut Navy Fly! Dan juga flight di belakangnya 13K112 dan C212I Tentara Nasional Indonesia, Kasa Fly. Di barisan terakhir, Ransus P6 Atap Bayu Bajra, Ransus Bobcat, dan P6 Atap Missile Launcher sebagai platform penggelaran Satbak Rudal Arhanud Komando Pasukan Gerak Cepat. Baik hadirin yang berbahagia, dapat kita layangkan pandangan dari sebelah kanan atas podium. Bersiap menyusul flight selanjutnya, melintas dengan penuh gagah berani. Drop flight yang telah membentuk formasi 20 pesawat. Kita nantikan bersama. Here we go, drop flight! Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama alutsista baru dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang merupakan alutsista produksi industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa. Mengawali defile material Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada pagi hari ini adalah 200 unit motor listrik. Hadirin yang berbahagia, akan kita saksikan flight pesawat angkut taktis di belakangnya dengan callsign Cendrawasih Flight yang terdiri dari pesawat CN2 Netherfive dan CN235 Tentara Nasional Indonesia yang telah membentuk formasi 11 persiapan dan bersiap melintas tepat di hadapan hadirin sekalian. Selanjutnya akan melintas di hadapan kita bersama hasil dari buah karya anak bangsa yang tentunya sangat membanggakan bangsa Indonesia. Marilah kita saksikan bersama 250 unit kendaraan taktis MAU. Kendaraan ini merupakan produksi PT Pindad, industri pertahanan dalam negeri buatan anak bangsa. Beri aplaus yang meriah. Dan kita sambut juga, inilah dia Cendrawasih Flight. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, 250 unit kendaraan taktis MAU masih melintas di hadapan kita bersama. Selain kendaraan taktis MAU, ada beberapa alutsista buatan dalam negeri yang telah diproduksi PT Pindad. Bersiap melintas selanjutnya dari arah kanan podium, Unicorn Flight yang akan melintas dengan gagah perkasa. Formasi ini terdiri dari 11 pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 33, 32, dan 31. Sebagai leader, pesawat A1330 Skadron Udara 33, Wing Udara 5, Lanut Hanas Hasanuddin Makassar. Inilah dia, Unicorn Flight! Ayo aku! Hadirin yang berbahagia, masih melintas di hadapan kita kendaraan taktis MAU merupakan produksi dalam negeri. MAU sendiri dapat melintas di segala medan dan bisa digunakan untuk kebutuhan operasional maupun taktis.
dan dapat dilengkapi dengan senapan mesin SM3A1 yang mampu mengeluarkan amunisi sejumlah 700 butir per menit, dan juga dapat dilengkapi sistem anti-drone buatan PT Pindad. Mau terdiri dari 3 varian, antara lain tangguh, jelajah, dan komando. Tampak dari kejauhan, melintas dari kanan podium, pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara dengan callsign Tanker Flight yang terdiri dari 1 pesawat KC-130B Hercules yang saat ini merupakan satu-satunya pesawat yang mampu melaksanakan air refueling di Indonesia dengan dikawal oleh 2 pesawat tempur Angkatan Udara Hawk 100-200 yang diawaki oleh putra terbaik bangsa. Dan kita sambut, inilah dia, Tanker Flight! Hadirin yang berbahagia, menyusul flight di belakangnya akan melintas 5 pesawat EMB-314 Super Tucano dengan callsign Tucano Flight yang akan melintas dari sebelah kanan podium. Kita nantikan bersama. Inilah dia, Tucano Flight with information base. Menyusul flight selanjutnya dengan callsign Kencana Flight yang terdiri dari 2 pesawat Falcon yang merupakan pesawat jet VVIP dan 4 pesawat Boeing 737 yang memperkuat Skadron Udara 17 dan Skadron Udara 5. Pesawat Falcon memiliki keunggulan mampu melakukan pendaratan pada landasan pacu yang pendek yang dilengkapi dengan kontrol penerbangan secara digital untuk mempermudah beban kerja pilot serta memiliki kemampuan untuk melakukan penerbangan yang tinggi. Bersiap melintas dari kanan podium, kita sambut Kencana Flight! Hadirin yang berbahagia, telah terdengar suara gemuruh dari flight selanjutnya. Formasi pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, T-50I Golden Eagle, dan Hawk 100-200 TNI Angkatan Udara yang memperkuat Skadron Udara 3, Skadron Udara 16, Skadron Udara 15, Skadron Udara 1, dan Skadron Udara 12 dengan callsign Fighter Flight yang telah bentuk 19 formasi pesawat tempur dengan konfigurasi 2 elemen. Datang dari sebelah kanan podium, elemen yang pertama, Dragon and Eagle Flight. Here we go! Flight elemen selanjutnya, elemen 2, Golden and Panther Flight. Here we go. Datang dari sebelah kanan podium. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki demonstrasi udara selanjutnya, disimulasikan terdapat 1 pesawat tempur target yang diperankan oleh pesawat tempur Sukhoi Su-27 TNI Angkatan Udara. Dapat kita saksikan pesawat target mencoba menghindar dari kejaran dan merubah arah untuk menyerang sisi belakang dan flare. Pada kesempatan siang hari ini akan kita tampilkan dan kita saksikan Air Combat Maneuver atau pertempuran di udara oleh pesawat tempur Tentara Nasional Indonesia. Brigton and Fire Press. Pesawat melaksanakan infrared defense maneuver dengan high tension, yaitu berbelok dengan gaya G yang besar serta mengeluarkan flare sebagai bentuk inisiasi awal untuk mengecoh rudal pesawat target. Dapat kita saksikan bersama
bersama combat flight terpisah dari formasi awal dan menjauh satu sama lain untuk memancing pesawat target ke dalam pertempuran 1 lawan 1 jarak dekat dengan raungan dan gemuruh mesin dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Inilah dia. Berbahagia dapat kita saksikan dari sebelah kanan podium. Combat One keluar dari furball atau lingkup pertempuran untuk melaksanakan observasi dan mencari shield of opportunity yang dikenal sebagai sporting fighter yang bertugas mencari kesempatan menembak dan membantu pesawat kawan. Saksikan dari langit Monumen Nasional, tampak pesawat yang masih mencoba menghindar dari kendaraan pesawat F-16 Fighting Falcon, mencoba melaksanakan manuver untuk membebaskan diri dari furball atau lingkup pertempuran dengan menggunakan flare. Pesawat target mencoba mengincar misel dan ditembakkan oleh pesawat combat light. Kita saksikan di depan podium Combat One pasangan manuver high G-barrel dengan high G-turn dan berputar dan berhasil membalik keadaan. Sesaat ini pesawat target menjadi berada di depan Combat One. Sporting Fighter telah mengaktifkan sistem senjata Short Range Air-to-Air Missile. Combat One and Fox 2. Pesawat target berhasil dilumpuhkan. Mission complete. Return to home base. Give applause for Combat One. Hadirin yang berbahagia, belum usai dan hasil kita berbincang. Setelah menyaksikan Air Combat Maneuver atau manuver pertarungan di udara oleh Combat Flight, sesaat lagi Fighter Flight terdiri dari 10 pesawat tempur L-16 Fighting Falcon akan melaksanakan manuver Bombas and High Speed Pass dari belakang podium sebagai penambah semarak kemeriahan dalam peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-79. Dan tentunya akan menambah kobaran semangat dan memicu adrenalin hadirin sekalian pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, terimalah persembahan manuver penutup atau the grand finale dalam rangkaian Flypast Alutsista Tentara Nasional Indonesia hari ini. Dan hadirin yang berbahagia, kita saksikan bersama ucapan selamat ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang disampaikan secara langsung dari Komite Pesawat Tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Dari ketinggian 1000 kaki di atas langit Jakarta dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat ulang tahun